Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Detik Laregan Official. Kali ini, Detik Laregan Official akan membagikan sejarah Tanah Pemalang. Silahkan tonton sampai habis, supaya bisa memahaminya. Setiap tanggal 24 Januari selalu diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Pemalang. Pada tanggal 24 Januari pada tahun 1575 dianggap sebagai lahirnya Pemalang sebagai daerah pemerintahan setingkat kabupaten. Namun keberadaan suatu daerah tidaklah berdiri secara tiba-tiba, namun jauh sebelumnya tentu saja sudah ada kehidupan masyarakat yang membentuk kebudayaan di daerah tersebut. Penetapan hari jadi ini dapat dihubungkan pula dengan tanggal pernyataan Pangeran Diponegoro mengadakan perang terhadap pemerintahan kolonial Belanda, yaitu tanggal 20 Juli tahun 1823. Namun berdasarkan diskusi para pakar yang dibentuk oleh tim Kabupaten Pemalang, hari jadi Pemalang adalah tanggal 24 Januari tahun 1575. Bertepatan dengan hari Kamis Kliwon tanggal 1 Syawal 1496 J 982 Hijriah. Dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati 2 Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Kabupaten Pemalang. Tahun 1575 diwujudkan dengan bentuk Surya Sengkolo, Lumuding Sabdo Wangsiting Gusti, yang mempunyai arti harfiah, kearifan, ucapan, sabdo, ajaran, pesan-pesan, Tuhan, dengan mempunyai nilai 5751. Sedangkan tahun 1496 J diwujudkan dengan Candra Sengkala, Tawakal Ambuko Wahananing Manunggal, yang mempunyai arti harfiah berserah diri, membuka, sarana, wadah, alat untuk persatuan, menjadi satu dengan mempunyai nilai 6941. Adapun sesanti Kabupaten Pemalang adalah Pancasila Kaloka Panduning Nagari, dengan arti harfiah 5 dasar, termasyhur terkenal, pedoman bimbingan negara, daerah dengan mempunyai nilai 5751 asteris. Sejarah Kabupaten Pemalang terbagi menjadi 4, yaitu legenda Tanah Pemalang, masa klasik, masa Islam, dan masa kolonial. Legenda Kabupaten Pemalang. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh empunya cerita sebagai suatu yang benar-benar terjadi. Legenda yang berkembang di daerah Pemalang merupakan legenda setempat di mana berhubungan dengan nama Pemalang sendiri dan beberapa wilayah di wilayah Pemalang. Terdapat beberapa legenda yang menunjukkan asal-usul Pemalang, antara lain: berdasar watak kepribadian orang Pemalang, masyarakat Pemalang memiliki semboyan, banteng wareng ing payudan tan sinayudan, rawe-rawe rantas malang-malang putung, yang memiliki arti bahwa rakyat Pemalang jika sudah dilukai atau dijajah berani berjuang. Biarpun rakyat kecil, namun bila berada di arena peperangan tidak bisa dicegah. Dalam melawan musuh sambil sinonderan sampai berselendang usus tak akan menyerah. Nama penguasa di Pemalang pernah terdapat penguasa yang bernama Raden Sambungyudo. Beliau adalah keturunan dari komandan perang dari Kerajaan Majapahit pada saat Perang Bubat yang bernama Ki Bondan Lamatan. Tokoh Ki Bondan Lamatan ini berguru kepada sesepuh agama Pemalang yang bernama Ki Buyut Banjaransari. Ki Bondan Lamatan ini tidak kembali ke Majapahit namun menetap di Pemalang hingga memiliki seorang anak yang bernama Joko Malang. Joko Malang inilah yang nantinya bernama Raden Sambungyudo yang menjadi pimpinan daerah Pemalang.
Maka nama Pemalang berasal dari tempatnya Joko Malang. Berasal dari nama Kali Malang di Desa Asemdoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang terdapat sungai yang bernama Kali Malang. Di sungai ini pula lah terdapat muara dari Sungai Comal. Bahwa di desa sebelah barat Sungai Comal membujur dari Desa Kendaldoyong ke Desa Asemdoyong terdapat bekas alur yang menunjukkan adanya bekas aliran sungai dari timur ke barat dan membingungkan orang yang akan berbuat jahat. Karena sungai tersebut mengalir dari timur ke barat atau Malang maka daerah tersebut dinamakan Pemalang. Kisah Sungai Malang ini berkaitan pada waktu Patih Talabudin utusan dari Panembahan Yusuf yang akan mengambil keris Kiai Tapak. Setelah mencuri keris, Patih Talabudin melewati Sungai Malang dan akhirnya keder atau bingung. Akhirnya niat buruk untuk membawa keris Kiai Tapak tersebut urung dan diserahkan lagi ke Kadipaten Pemalang. Berasal dari kata pra dan Malang, konon diceritakan bahwa daerah Tegal dan Pekalongan selalu berselisih paham secara tradisi. Dan Pemalang merupakan bukti sebagai batas atau penghalang di tengah-tengah antara Tegal dan Pekalongan. Maka Pemalang berasal dari kata pra, yang berarti permulaan, yang pertama dan Malang, yang berarti penghalang atau mencegah. Di sini peran masyarakat sebagai pemalang atau penghalang masyarakat yang saling bersengketa. Masa klasik. Pada masa kekuasaan Kerajaan Mataram Hindu, nama Rakai Panaraban dipercaya masyarakat Pemalang sebagai penguasa di Panaraban Warung Asem Pekalongan. Sebagai buktinya terdapat beberapa nama tempat yang berawalan Ci, seperti Cikadu, Cikendung, Cibuyur, Cibelok, Cibuluk, Ciawet, Ciomal, Comal, Cilincing dan masih banyak lagi. Sedangkan pusat keagamaan berada di Gunung Mendelem. Di Pemalang tidak terdapat candi karena Bukit Mendelem dengan ketinggian yang sama dengan Gunung Slamet telah mewakili sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Selain itu, di Pemalang juga tidak terdapat batu andesit, melainkan batu granit, sehingga diperkirakan sulit untuk membentuk sebuah candi karena sifat batu yang sangat keras namun mudah patah. Di Bukit Mendelem ditemukan beberapa temuan patung. Sejarah Pemalang dapat dikaitkan dengan Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 di Jawa Tengah di mana wilayah intinya diperkirakan dari daerah Kedu memanjang sampai wilayah Dieng. Walaupun belum dikenal nama Pemalang, namun daerah ini karena berada di bawah dataran tinggi Dieng, maka daerah Pemalang boleh dibayangkan sebagai pintu gerbang Mataram kuno. Sayang daerah tersebut belum sempat berkembang karena perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Sehingga keberadaan daerah Pemalang seperti daerah tak bertuan. Pada masa kekuasaan Kerajaan Majapahit, tepatnya pada tahun 1357 sampai tahun 1358 M, daerah Pemalang pernah dimanfaatkan oleh Patih Gajah Mada sebagai pangkalan perang ke Sriwijaya. Dukungan orang Pemalang di bawah pimpinan Ki Buyut Ciwandono atau Ki Buyut Banjaran Sari yang membuahkan hasil gemilang. Oleh karena itu sedikitnya 17 nama daerah di Pemalang dijadikan daerah perdikan, yaitu suatu wilayah yang tidak dipungut pajak karena dianggap berjasa. Daerah Pemalang mulai tampak dan berkembang pada akhir tahun 1350 M, di mana kekuasaan Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan di bawah kekuasaan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Dengan adanya Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada yang bertekad untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah panji-panji Kerajaan Majapahit. Pengaruh Kerajaan Majapahit kala itu sampai ke Pulau Madagaskar di dekat benua Afrika. Peran Pemalang dalam penaklukan daerah oleh Kerajaan Majapahit adalah pada saat penaklukan Pajajaran daerah Pasundan. Pada tahun 1348 Masehi terjadilah Perang Bubat, di mana terjadi peperangan antara prajurit Majapahit dengan rombongan pengantin yang membawa Dyah Pitaloka dari Kerajaan Pajajaran. Pinangan Hayam Wuruk terhadap Dyah Pitaloka adalah siasat agar Pajajaran jatuh ke bawah panji-panji Majapahit,
daerah Bubat tidak dijelaskan secara detail. Namun di daerah Pemalang terdapat nama Babadan. Di Pemalang berkembang cerita bahwa terdapat komandan perang yang bernama Bondan Lamatan tidak pulang ke Majapahit dan menetap di Pemalang karena berguru dengan Ki Buyut Banjaransari. Tokoh Bondan Lamatan ini nantinya memiliki keturunan yang bernama Joko Malang atau Raden Sambungyudo. Masa kerajaan Mataram Islam pada 1582 dikisahkan bahwa Sultan Adiwijaya, Hadiwijaya, jatuh sakit ketika bermaksud menyerbu Mataram hingga akhirnya mangkat. Maka terjadi ketegangan perebutan kekuasaan. Pangeran Benowo merupakan putra sulung, namun ia lahir dari istri selir. Sedangkan dari perkawinannya dengan putri Sultan Trenggono terdapat putri yang menikah dengan Adipati Demak. Atas usul Sunan Kudus, Pajang diserahkan kepada Adipati Demak. Pangeran Benowo merasa tidak adil, sehingga dia meminta bantuan Ngabei Loring Pasar dengan merelakan haknya atas Pajang kepada Ngabei Loring Pasar. Keberhasilannya mengalahkan Adipati Demak, maka kekuasaan Pajang jatuh dan kerajaan pindah ke Mataram dengan rajanya Ngabei Loring Pasar yang bergelar Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama pada tahun 1586 pada masa kekuasaan Sultan Agung. Mataram mempunyai cita-cita untuk menjadikan wilayah Pulau Jawa sebagai daerah di bawah panji-panji kerajaan Mataram. Untuk dapat mencapai cita-cita tersebut maka Sultan Agung harus dapat mengusir VOC dari wilayah Batavia. Maka pada tahun 1628 ia mengirimkan pasukannya untuk menyerang Batavia, namun serangan ini gagal karena pasokan logistik dan perlengkapan yang kurang. Serangan kedua kembali dilakukan pada tahun 1629 dengan mempersiapkan pasukan perangnya dan mendirikan lumbung-lumbung padi di sepanjang jalan yang dilalui oleh pasukan Mataram. Salah satu lumbung padi tersebut didirikan di daerah Tegal. Dan peran Pemalang pada saat itu adalah sebagai terminal kecil pasokan logistik yang ada di Tegal. Namun sayangnya pendirian lumbung-lumbung padi tersebut diketahui oleh VOC dan berakhir dengan kekalahan karena lumbung-lumbung padi tersebut dibakar oleh pasukan VOC. Pemalang sudah tercakup pada nama Sandi Jangka Jayabaya Jala Dulang Mas Jogja, Salah Kedu, Pemalang, Banyumas. Ada yang menyebutkan bahwa kata Jala bukan menyebutkan Jogja dan Salah melainkan diartikan segitiga. Pemalang adalah salah satu dari daerah mancanegara. Ketiga daerah tersebut membentuk segitiga yang selalu penting dalam memegang percaturan perjalanan sejarah. Masa kolonial. Keadaan geografis Kabupaten Pemalang sangat subur. Dalam sejarah disebutkan bahwa dalam laporan Tuan Dr. Dehean tahun-tahun 1622 sampai tahun 1623 dengan mengambil jurusan Tegal, Pemalang, Wiradesa dan Pekalongan. Dilaporkan bahwa Pemalang dan Wiradesa penuh dengan persawahan yang subur. Juga disebutkan dalam laporan Tuan Peter Franssen saat perjalanan pada tahun 1630 bahwa di Pemalang terdapat banyak sawah. Pada tahun 1745 Kerajaan Mataram pindah ke daerah Salah. Konsep keraton masih menggunakan lingkaran-lingkaran konsentris di mana keraton sebagai pusatnya. Peran Pemalang adalah sebagai Monconegoro Kilen, Bangkilen, selain Banyumas, Banjarnegara, Cilacap dan Karesidenan Bagelan, namun setelah tahun 1830, seluruh wilayah Monconegoro merupakan wilayah Belanda. Bukti nyata tentang kesuburan bumi Pemalang, dibuktikan dengan banyaknya pabrik gula yang didirikan, seperti pabrik gula Sumberharjo, pabrik gula Banjardawa yang telah dibumi hanguskan pada masa revolusi 1945, pabrik gula Petarukan yang telah dibumi hanguskan pula pada masa revolusi, pabrik gula Comal Baru yang merupakan pabrik gula terbesar di Indonesia di samping pabrik gula Jatiroto di Jawa Timur, pabrik gula Comal Lama dan pabrik gula Seragi.
Keberadaan pabrik gula tersebut didukung adanya beberapa sungai yang tergolong berukuran besar di Pemalang. Sungai-sungai tersebut sampai sekarang dapat dilayari sampai jauh ke pedalaman, seperti Sungai Seragi, Sungai Waluh dan Sungai Comal. Hal ini terbukti dengan penemuan sebuah jangkar besi yang ditemukan pada tahun 1967 di bawah jembatan Ujung Gede. Pada jangkar tersebut terdapat tulisan 1848 yang diasumsikan adalah angka tahun pembuatan. Di Desa Sungapan dibuatlah bendungan di atas Sungai Waluh dan airnya disalurkan ke beberapa sungai. Guna kepentingan politik cultur stelsel bendungan tersebut dibangun untuk kepentingan pengambilan dan distribusi gula dari pabrik gula. Itulah sedikit sejarah Kabupaten Pemalang. Jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe lalu aktifkan lonceng, untuk selalu mendapatkan notifikasi video terbaru kami.